Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Profesi Apoteker UHAMKA Angkatan 34 dari mata kuliah Farmasi Rumah Sakit yang beranggotakan Elvira Herprabayu, Esti Putri Utami, Eva Arianti, Fitri Arista, Fitri Sundari, dan Gloria Weroy Karundeng akan mempresentasikan tentang tahapan pengelolaan limbah gas. Kesempatan kali ini, kami akan membahas tahapan pengelolaan limbah gas pada pelayanan kesehatan. Definisi. Di sini ada definisi dari limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit baik dalam bentuk padat, cair, ataupun gas. Limbah gas adalah polusi udara. Polusi udara adanya bahan berbahaya yang dikeluarkan atau dihasilkan dari proses yang berdifusi bercampur dengan udara. Pencemaran udara adalah masuknya zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Gas itu terdiri dari karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan sulfur oksida. Sumber-sumber limbah gas. Limbah gas adalah semua limbah yang berasal dari gas yang digunakan di rumah sakit. Sumber-sumber limbah gas itu bisa berasal dari sisa pembakaran insenerator, alat generator, anestesi, dapur rumah sakit, pembuatan obat sitotoksis. Kegiatan dapur bisa seperti sisa makanan dan minuman serta bungkus kemasan. Limbah gas yang sering menjadi permasalahan di rumah sakit adalah limbah gas insenerator. Dalam pengolahannya, limbah gas insenerator menggunakan instalasi pengontrol polusi udara di mana terdapat set scrubber atau sejenisnya dan dengan memanfaatkan ketinggian cerobong. Cerobong insenerator. Cerobong minimal yaitu 20 meter atau apabila di sekitar bangunan terdapat bangunan lain yang memiliki ketinggian lebih dari 20 meter dalam radius 50 meter, maka ketinggian cerobong harus 1,5 kali dari bangunan tertinggi tersebut untuk insenerator yang mengolah limbah B3 dari fasilitas ketinggian sendiri. Lalu di cerobong insenerator itu harus dipasang penangkal petir untuk menghindari sambaran petir yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Serta dipasang juga tangga dengan pagar pengaman untuk memudahkan petugas melakukan pengambilan sampling untuk pengukuran sampel udara emisi gas buangan. Pengukuran emisi gas buang biasanya dilakukan oleh pihak independen maupun laboratorium hygiene, perusahaan, dan kesehatan yang ditunjuk. Kemudian ada pengendali polusi udara untuk insinerasi. Nah, gas dari insenerator akan dialirkan menuju APC atau Air Pollution Control, di mana APC ini memerlukan energi untuk prosesnya. Kemudian ini ada gambar insenerator. Primary chamber merupakan ruang bakar utama di mana semua limbah yang akan dibakar dimasukkan. Untuk primary burner, alat pembakar yang dalam ruang bakar utama. Exhaust air supply, alat yang membantu udara menuju ke dalam ruang bakar. Kemudian ada auxiliary burner, pembakar pada ruang yang kedua atas. Untuk OS4 legs, dalam ruang kedua yang di atas, gas yang dihasilkan dari ruang pembakaran utama tadi dibuat berputar menyerupai siklon. Salah. Proses pembakaran limbah medis melalui insenerator akan menghasilkan uap panas. Dan juga pada proses ini menghasilkan output berupa flue gas yang meliputi partikel, dioksin, kadmium, merkuri, nitrogen,
oksida, hidrogen fluorida, sulfur dioksida, dan hidrogen klorida. Sebelum dibuang ke udara bebas, flue gas tersebut harus diolah agar memenuhi baku mutu lingkungan dengan menggunakan air pollution control. Adapun teknologi pengolahan limbah gas, yaitu air pollution control, yaitu teknologi pemisahan polutan dari gas pembawanya. Polutan sendiri meliputi gas, debu, dan aerosol, yang bertujuan untuk mencegah polutannya masuk ke dalam lingkungan dan merusak lingkungan serta menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Klasifikasi pembersihan flue gas. Yang pertama ada menghilangkan partikel, yang kedua menghilangkan gas terlarut dalam air seperti hidrogen fluorida, sulfur dioksida, dan amonia. Ketiga ada menghilangkan nitrogen oksida. Yang keempat menghilangkan material toksik seperti drygium. Seperti apa APC itu? Air pollution control. Yang pertama, gas kotor akan melalui quencher. Di quencher ini terdapat air pendingin yang berkontak dengan gas, sehingga suhu gas akan menurun, yaitu dari 200 derajat menjadi 180 derajat Celcius. Penurunan suhu secara tiba-tiba ini untuk menekan laju pembentukan kembali dioksin dan furan setelah proses pembakaran. Selanjutnya, gas akan melalui carbon tower, di mana di carbon tower ini terdapat karbon aktif untuk menghilangkan merkuri. Selanjutnya, gas akan masuk ke dalam bag filter atau pengumpul debu. Di bag filter ini menggunakan media cloth bag sebagai penangkap debunya. Cloth bag akan menyaring debu halus berukuran 10 hingga 0,1 mm. Banyaknya partikel yang melekat pada cloth bag akan membantu penyaringan debu halus. Debu-debu akan terakumulasi di bagian bawah alat, dan tujuan dari bag filter adalah menghilangkan partikulat dan logam. Selanjutnya, gas akan masuk ke dalam wet scrubber. Di wet scrubber ini, air akan disemprotkan ke arah gas, di mana fungsi dari air adalah menangkap partikel, debu, dan gas asam yang terkandung di dalam flue gas. Air hasil pencucian gas ini akan dialirkan ke ipal. Yang selanjutnya ada elektrostatik precipitator. Pemisahannya melalui pembentukan medan listrik, di mana butiran debu terakumulasi dan secara periodik digetarkan, sehingga jatuh ke bak penampung. Selanjutnya ada ID fan. ID fan sendiri berfungsi untuk mengatasi penurunan tekanan akibat pengoperasian sistem APC, seperti scrubber dan bag filter. Selain itu, ID fan juga menarik flue gas dari sistem APC dan mendorongnya untuk melewati cerobong gas. Cerobong gas, yaitu di sini gas akan mengalir dengan kecepatan tertentu, sehingga desain diameter dan tinggi cerobong sangat menentukan kecepatan laju alirnya, dan juga distribusi gas ke lingkungan. Kriteria emisi udara. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang baku mutu emisi insinerator. Yang pertama, parameter total partikulat. Satuannya miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 120. Sulfur dioksida. Satuannya miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 210. Oksida nitrogen, satuannya miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 470. Hidrogen klorida, satuan miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 10. Merkuri, satuannya miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 3. Karbon monoksida, satuannya miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 625. Hidrogen fluorida, satuannya miligram per normal kubik meter, batas maksimum usulannya 2. Dioksin dan furan, satuannya nitrogram per normal kubik meter, batas maksimum
usulannya 0,1. Kriteria yang ditentukan sebagai cara untuk mengontrol emisi udara. Kriteria yang pertama, terdapat IPPU, instalasi pengontrol polusi udara. Untuk rumah sakit kelas A, B, C, dan D, serta puskesmas atau poliklinik kecil terpencil, hukumnya wajib. Kriteria yang kedua, memiliki high pressure venturi scrubber system atau package bed scrubber untuk rumah sakit tipe kelas A, B, C, dan D, dan puskesmas atau poliklinik kecil terpencil, minimal wet scrubber atau siklonik basah. Untuk kriteria alat pengendali dioksin, sistem penukar panas, dan exhaust gas quench untuk rumah sakit kelas A, B, C, dan D, serta puskesmas atau poliklinik kecil terpencil wajib ada. Kriteria pengumpan yang keempat, tersedianya wet scrubber, fasilitas daur ulang air atau akses efluen ke IPAL. Untuk rumah sakit tipe kelas A, B, C, D, dan puskesmas atau poliklinik kecil terpencil wajib memiliki titik sampling. Untuk rumah sakit kelas A, B, C, D, dan puskesmas atau poliklinik kecil terpencil wajib ada. Untuk perlengkapan sampling, posisi lubang sampling, kelengkapan tangga, dan lantai kerja untuk sampling, untuk rumah sakit tipe kelas A, B, C, D, dan puskesmas atau poliklinik kecil terpencil, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk lubang sampling yang diperlukan pada ketinggian sama dengan posisi 90 derajat Celcius, untuk rumah sakit tipe kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan puskesmas atau poliklinik kecil terpencil nilainya 2. Kesimpulan, kandungan flue gas yang dihasilkan oleh insenerator limbah medis terdiri dari partikel dan gas beracun. Agar memenuhi baku mutu lingkungan, sebelum dibuang ke lingkungan, flue gas ini harus diolah dengan menggunakan peralatan, salah satunya yaitu APC, sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.